Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita semua banyak nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat iman, dan juga nikmat Islam, sehingga kita semua dapat menikmati keberkahan yang telah Allah berikan kepada kita. Tidak lupa tentu salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, menuju ke zaman yang terang menderang, yang diridhoi oleh Allah, seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua masuk ke dalam golongan yang menerima syafaatnya kelak di hari akhir kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari yang cerah ini, izinkan saya Nurul Fahma dari PAI kelas 3B untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat merupakan tiang agama kita. Sebagai seorang muslim, kita tentunya saja tahu bahwa sholat adalah kewajiban bagi seorang mukmin. Rasulullah bahkan pernah bersabda bahwa sholat adalah tiang agama. Tiang agama ini diibaratkan seperti sebuah rumah atau bangunan. Apabila sebuah rumah atau bangunan memiliki tiang atau pondasi yang kokoh, maka tentu saja rumah atau bangunan tersebut akan kokoh berdirinya dan tidak akan mudah roboh. Namun sebaliknya, jika rumah atau bangunan dibangun tanpa tiang-tiang yang kokoh, maka rumah tersebut akan mudah roboh dan jatuh. Karena hal inilah, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus tahu bahwa sholat bukan hanya sebuah kewajiban dalam beribadah saja, tetapi juga untuk meningkatkan keimanan kita sebagai seorang muslim agar semakin dekat dengan Allah, sehingga tidak mudah tergoda untuk melakukan sebuah kemaksiatan yang dibenci oleh Allah. Dan sebagai kewajiban, Allah juga memberikan keringanan dan juga kemudahan bagi hamba-hambanya dalam keadaan sakit, yang dimana jika seorang hamba tersebut sakit, tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan untuk sholat dalam keadaan duduk atau bahkan berbaring, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur oleh ilmu fikih. Rasulullah pernah bersabda bahwa jika manusia mengetahui pahala yang didapatkan ketika melaksanakan sholat subuh dan asar, maka setiap manusia akan mendatangi dan melaksanakan kedua sholat tersebut meskipun mereka harus merangkak. Dari perkataan Rasul ini dapat kita simpulkan bahwa Allah telah menyiapkan pahala dan imbalan yang begitu besar bagi hambanya yang melaksanakan sholat. Perlu kita ketahui teman-teman, bahwa sholat tidak hanya menjadi satu kewajiban bagi seorang mukmin, akan tetapi juga sebagai bukti keimanan kita kepada Allah, di mana sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5 yang berbunyi, Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun, yang artinya celakalah bagi mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai dengan sholatnya. Seorang muslim yang tidak mengerjakan sholat, maka orang tersebut akan celaka serta rugi. Karena ketika seseorang melaksanakan sholat dengan baik, maka segala amalan-amalan yang lainnya pun akan ikut baik. Namun sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka amalan yang lainnya pun akan ikut buruk juga. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu dan juga jangan ditunda-tunda, serta dilakukan dengan khusyuk dan nikmat. Ketika kita
telah mendengar lantunan azan berkumandang, maka segeralah untuk mengambil air wudhu dan datang ke masjid bagi yang laki-laki, atau laksanakanlah sholat di rumah untuk perempuan. Sholat selain sebagai kewajiban juga berfungsi untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar yang akan mendekatkan seorang muslim kepada kemaksiatan. Hal ini juga dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu pada surah Al-Ankabut. Ketika seseorang melaksanakan sholat, maka ia tidak akan melakukan perbuatan dosa yang lain seperti berzina, mencuri, dan juga tindak kekerasan. Akan tetapi, jika seseorang sudah melaksanakan sholat, namun dia masih melakukan perbuatan berdosa seperti berzina dan juga mencuri, berarti ada yang salah di dalam sholatnya tersebut. Terakhir, perlu kita ingat bahwa sholat adalah kewajiban yang tidak perlu dilewatkan. Sebab dosa yang akan seseorang dapatkan ketika melewatkan sholat adalah dosa yang paling besar, bahkan lebih besar dari melakukan zina. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan juga teman-teman untuk senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.